Menyaksikan Fokus on Infra bersama saya Serliana Salsabila dan saat ini sudah bergabung bersama kami Bapak Adi Saputra Teja Surya selaku Direktur Utama PT Makmur Berkah Amanda Tbk atau AMAN. Selamat malam Pak Adi, apa kabar? Baik, Sherlyn. Selamat malam. Pak Adi, ini kan kita tahu ya saat ini biaya logistik nasional ini di Indonesia ini masih terbilang salah satu yang tertinggi di Asia, Pak Adi. Nah ini dari perspektif Anda, Pak Adi, bagaimana apa sih akar utamanya yang membuat akhirnya rantai pasoknya ini tidak efisien, Pak Adi? Ya, salah satunya kita bisa lihat juga Indonesia itu kan negara kepulauan. Jadi dari segi itu pun ada challenge-nya dibanding dengan negara-negara yang bukan kepulauan. Tetapi kalau kita lihat dari Logistic Performance Index itu data yang dikeluarkan oleh World Bank untuk kualitas dan efisiensi logistik satu negara. Posisi Indonesia itu di ASEAN pun ke-6, jadi itu di bawah Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, bahkan Filipina. Jadi tetapi kita melihat improvement cukup bagus juga dari tahun 2018 kalau cost of logistik terhadap GDP kita kan sekitar 23%. Tapi kalau kita lihat di tahun 2023 itu sudah 14,29%. Walaupun angka ini masih tinggi di ASEAN juga. Kenapa saya melihat ada improvement itu salah satunya implementasi dari National Logistic Ecosystem. Ya kan, di mana tadinya banyak yang manual, mesti satu ke birokrasi, ke satu misalnya ke bea cukai, ke pelabuhan dan lain-lain, ini semua digitalisasi sekarang. Jadi kalau kita lihat arahnya sudah mulai benar lah ya. Dan kita lihat juga cost yang paling tinggi itu adalah transportasi laut, dan dengan adanya tol laut yang diciptakan oleh pemerintah sebelumnya, itu juga banyak subsidi dan mulai ada cost yang bisa di-reduce dari sana. Dan yang ketiga saya lihat kenapa bisa ada improvement, salah satunya populasi Indonesia ini 56% di Pulau Jawa. Dengan adanya tol yang menghubungkan dua kota besar, terbesar ya, jadi Jakarta dan Surabaya, kita bisa melihat bahwa waktu dari transportation cost itu sangat menurun dibandingkan sebelumnya. Tapi tentu masih banyak sekali PR yang harus dibenahi ya. Salah satunya ke infrastruktur dari pelabuhan atau bandara itu juga harus dibenahi. Maksudnya infrastruktur ke kawasan industri, kawasan pergudangan modern, kawasan KEK, itu harus sudah terkoneksi dengan baik. Dan kalau kita lihat banyak sekali infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah ini, infrastruktur yang bagus tetapi tidak terkonek kemana-mana gitu. Dan itu yang membuat salah satu cost of logistik kita mahal. Yang kedua, kita juga bisa belajar ke Filipina. Filipina dulu di Logistic Performance Index itu dia jauh di bawah kita. Tapi sekarang rankingnya di atas kita. Mereka mulai membangun infrastruktur pelabuhan-pelabuhan roll-roll atau roll-on, roll-off, di mana itu menghemat sekali dwelling time dan bongkar muat. Karena pelabuhan roll itu kan truk hanya tinggal masuk ke dalam ship itu dan tinggal keluar. Jadi itu sangat menghemat waktu. Dan yang ketiga tentunya banyak sekali infrastruktur rel kereta api kita yang sudah tidak dipakai ya, yang sudah malah sejak zaman Belanda sudah dibangun. Dan itu mungkin salah satu yang paling mudah dan paling cepat untuk bisa dibenahi sehingga bisa meng-cut transportation cost kita. Karena cost of logistik kita di Indonesia ini 60% itu adalah dari transportasinya. Tapi kemungkinan bisa nggak Pak, misalnya semua udah dibenahi ini bisa jadi menekan lagi cost-nya Pak? Saya rasa saya bisa sangat bisa ya, karena kendalanya itu adalah waktu di sini ya kan. Untuk proses pengiriman dari satu pulau ke pulau lain ini kan memakan cukup waktu lama, karena yang seperti tadi saya sampaikan di Filipina bisa cut cost-nya sangat banyak karena mereka menciptakan pelabuhan yang emang dibutuhkan oleh negara itu gitu loh. Dan itu yang harus kita contoh, seperti kita harus membangun pelabuhan Ro-Ro itu supaya kita bisa menghemat waktu dari segi bongkar muat dan juga dari waktu transportation. Jadi pertanyaannya kapan mau dibenahinya sebenarnya itu Pak ya? Iya. Sudah rasa dari pemerintah ini saya yakin bisa lah dengan kinerja Pak Presiden kita ini. Lalu kan ada salah satu isu terbesar nih Pak di sektor logistik adalah minimnya kawasan pergudangan yang memang terintegrasi dengan infrastruktur utama. Nah ini seperti apa Anda melihat ya Pak Adi? Dan makanya kita lihat sekarang sudah mulai ya banyak ya. Kebetulan saya juga wakil ketua umum di Real Estate Indonesia bagian pergudangan. Kita lihat banyak sekarang mulai banyak developer pergudangan modern ini, dan ini sangat dibutuhkan. Menurut saya ini salah satu game changer ya, karena kebanyakan kawasan modern pergudangan itu selalu dibangun di lokasi yang strategis seperti tadi Shirley sampaikan ya, bahwa
konektivitas infrastrukturnya. Biasanya mereka dekat ke pelabuhan, dekat dengan bandara udara, dan juga dekat dengan pusat kota dan pendistribusian itu. Dan yang kedua kita lihat kenapa ini dibutuhkan, sekarang banyak sekali perusahaan-perusahaan besar FMCG contohnya memiliki banyak gudang kecil di beberapa tempat. Dengan adanya satu kawasan gudang modern, mereka bisa mengkonsolidasikan produk-produk mereka di dalam satu tempat. Sehingga bisa memastikan pengiriman barang itu setiap kali keluar itu selalu full load. Karena yang saya sampaikan bahwa cost of transportation itu kan besar. Dan yang ketiga saya melihat akan ada economy of scale yang besar kalau dengan adanya kawasan modern pergudangan, khususnya kawasan modern pergudangan yang di dalam kawasan industri. Karena itu bisa membangun satu ekosistem. Karena kalau kita lihat sekarang perusahaan asing itu tidak mau memiliki gudang. Mereka lebih baik menyewa. Kenapa itu, Pak? Banyak perusahaan sekarang mulai memikirkan untuk asset light ya, dan mereka juga memikirkan maksudnya gampang pindah lah. Misalnya kalau dia mau memindahkan manufacturing mereka dari Indonesia ke tempat lain itu lebih mudah dibandingkan memiliki aset. Oke. Nah, kalau Anda sendiri melihatnya bagaimana, Pak, untuk peran kawasan pergudangan yang modern ini terhadap cost tadi? Ya, jadi kalau kita bisa lihat yang salah satunya dengan ada consolidation hub itu kan, jadi setiap kali transportasi itu kita bisa pastikan bahwa itu full load dan tentunya itu akan menekan cost. Oke. Nah, dalam konteks itu, Pak, ini bagaimana akhirnya Safe and Lock memposisikan diri sebagai pengembang kawasan pergudangan untuk menjawab akhirnya tantangan logistik saat ini? Ya, jadi kalau kita lihat sebenarnya Safe and Lock ini salah satu pionir ya kalau dalam developer kawasan modern pergudangan, khususnya di Jawa Timur dan di Sidoarjo. Kita mulai itu di tahun 2006 dengan luasan hanya 32 hektar. Dan waktu 2014 kita berkembang menjadi 162 hektar dan menjadi kawasan industri. Dan di tahun 2020 pun kita menjadi kawasan industri halal pertama. Jadi kita pun udah ada halal logistik juga di dalam kawasan kita. Ya, dan di tahun 2024 September kita ditetapkan jadi KEK, kawasan ekonomi khusus industri halal Sidoarjo. Tapi sampai saat ini kita masih menunggu nih peraturan pemerintahnya. Semoga segera turun. Dan kita juga salah satu pionir di Jawa Timur yang membangun namanya modern loading dock. Jadi modern loading dock warehouse itu tingginya lantai warehouse-nya itu setinggi baknya truk, jadi memudahkan mereka untuk bongkar muat. Dan kita membangun itu dengan standar grade A dan grade B. Jadi yang diartikan grade A, grade B itu adalah ketinggian, kapasitas lantai dan juga flatness of flooring-nya. Kenapa kita bangun itu? Karena ini salah satu yang bisa cut cost dari logistik, salah satunya karena semakin tinggi gudang itu, jadi cost per meter square-nya itu semakin murah untuk sewanya. Karena kan mereka bisa memakai racking. Dan juga kenapa loading dock itu, khususnya untuk mobilitas tinggi, bongkar muat itu akan semakin cepat dibandingkan dengan standard factory building yang pendek. Kalau yang tadi halal, Pak, itu menarik juga ya. Maksudnya memang ada berapa banyak dan sebenarnya apa pembedaan ya halal dan tidak halal dalam kawasan pergudangan? Iya, ini jadi maksudnya halal, seperti apa nih, ya, Pak? kalau halal logistik ini sangat menarik ya, karena halal logistik ini sebenarnya di seluruh dunia ini sudah banyak ya. Contohnya di Malaysia itu salah satu yang terbesar. Jepang pun juga memiliki halal logistik yang sangat baik. Malah banyak perusahaan logistik yang sudah bersertifikasi halal itu kebanyakan perusahaan asing malah, seperti Nippon Express itu salah satunya. Itu memastikan bahwa rantai produksi, jadi dari raw material ke pengiriman dari raw material ke manufacturing, dari manufacturing ke distribusi sampai ke end user itu bisa dipastikan kehalalannya. Prosesnya halal? Iya, prosesnya halal, jadi tidak menyimpan barang-barang yang tidak halal lah. Oke. Ini menarik banget sih, Pak. Kalau di Indonesia sendiri, Bapak tahu nggak udah berapa banyak gitu? Apa emang kalau di Indonesia ini harus ada sertifikasi halalnya atau seperti apa, Ya, Pak? kalau ini sih tidak masuk di salah satu yang harus sertifikasi halal ya, gudangnya. Cuman kalau di tempat kawasan kita aja udah ada 2 nih sekarang. Yang satu itu dari Jepang itu, Mitsubishi, dan yang kedua juga Jepang, itu Nippon Express, itu sudah bersertifikasi halal gudangnya. Oke, berarti memang tidak wajib ya kalau di tidak Indonesia diwajibkan, ini ya. Oke, Pak Adi, ini kan saat ini banyak pelaku usaha yang kini mencari solusi end-to-end logistik. Ini tidak sekedar ruang penyimpanan, tapi juga memang menjadi sistem distribusi dan manajemen berbasis data. Ini kalau dari Safe and Lock sendiri, apakah sudah mengarah ke model-model tersebut? Kalau kita sih jujur belum sampai ke sana ya, tapi kita ada planning untuk ekspansi ke sana.
Saat ini kita hanya menyediakan ruangan penyimpanannya saja. Kita menjual dan juga menyewakan. Tapi kita bekerja sama juga dengan banyak 3PL dan 4PL players yang besar-besar di seluruh dunia. Jadi kita berpartner juga, kita sering joint tender dengan beberapa 3PL dan 4PL itu. Salah satu contohnya logistik provider terbesar di dunia itu PT Kuehne+Nagel, itu salah satu strategic partner kita. Dari Jepang pun kita ada Nippon Express dan Mitsui Soko. Dari Indonesia pun ada juga Kamajaya dan Borwita. Jadi kita memberikan opsi untuk klien bisa menyewa langsung ke kita atau bisa menyewa lewat partner-partner kita itu. Oh, berarti ekspansinya nanti ke arah sistem distribusinya juga, Pak? Sistem distribusi. Ke depannya mungkin kita akan melakukan itu. Tapi mungkin kita akan mencari juga strategic partner yang bisa. Oke, itu targetnya kapan, Pak Adi? Kalau semua berjalan lancar dalam tahun depan lah mudah-mudahan. Mudah-mudahan ya. Bisa dong. Ya, amin. Oke, ini saat ini juga kan berkembangnya e-commerce gitu kan Pak ya. Ini dan manufaktur saat ini kebutuhan terhadap pergudangan modern ini kan semakin besar lagi. Apa strategi dari Safe and Lock sendiri saat ini? Ya, kita kalau untuk strategi kita ke depan, kita dari tahun 2024 terakhir sampai dengan tahun ini, kita melihat sekali appetite untuk penyewaan gudang sangat tinggi ya, khususnya untuk sewa ya. Kalau beli sih masih stagnan, tapi kalau untuk sewa ini sangat besar. Karena banyak sekali investor-investor dari khususnya Republik Rakyat Cina yang mau datang ke Indonesia. Jadi dari untuk membangun manufacturing mereka baik dan juga untuk warehouse mereka. Jadi kita menyiapkan dua bangunan yang satunya kita panggil standard factory building. Standard factory building itu kita panggil itu karena kita memiliki izin industri. Jadi selain mereka untuk pakai warehouse, mereka juga bisa untuk industri. Itu mulai dari 288 meter persegi. Jadi itu kita lebih target ke small medium enterprise, reseller e-commerce, trader-trader. Dan yang satu lagi adalah kita membangun modern loading dock warehouse yang tadi saya sampaikan. Itu mulainya dari 1.550 meter persegi. Itu kita bangun dengan, sekarang kita bangun grade A semua, jadi dengan tinggi 10 meter. Jadi mereka bisa memasang racking sampai 5 level racking. Itu target kita untuk FMCG besar, dan juga untuk yang mobilitasnya tinggi, bongkar muatnya tinggi, seperti 3PL dan 4PL players. Dan kita juga membangun juga itu build to suit. Jadi kalau ada klien yang mau datang ke kita bisa bangunkan sesuai spesifikasi mereka. Tentu dengan masa minimum 10 tahun itu. Oh, jadi gak hanya menyewakan aja tapi bisa di custom juga ya? Pak ya? Bisa di custom, dan yang kita sewakan pun kita membangun di mana mereka bisa mengekspansi tanpa pindah gitu. Jadi kalau misalnya kita bangun dengan sekat-sekat itu yang bisa dipindah-pindahin gitu, seperti Lego lah. Jadi misalnya orang pertama awal sewa 1.500, dia mau ekspansi 3.000 bisa dipindah-pindah gitu. Dan kita juga investasi banyak karena paling penting dari pergudangan itu adalah security dan keamanan. Jadi kita pasang CCTV jaringan dan juga kita satu-satunya pergudangan di Jawa Timur yang objek vital nasional. Jadi kalau kawasan industri kan ada 3, tapi kalau kawasan industri dan pergudangan itu hanya kita.